juga. Oke. Tentang pertunjukan seni musik. Nah, tugasmu nanti ini ya, anak-anak ya. Di sini kamu tinggal klik saja, penjelasannya ada di situ. Jadi kita sebenarnya pengen saya membuat sebuah musik ya, menunjukkan ekspresi musiknya itu kayak apa sebenarnya. Tapi di sini karena saya nggak meyakini itu akan tercapai dalam waktu singkat, karena kalau membuat karya itu kan nggak gampang. Jadi ini intinya adalah nanti kamu mainkan sebuah karya berdasarkan observasimu. Kita lihat dari sini yang pertama ya. Kamu nanti bisa buka terus klik sendiri di bagian ini. Yang pertama dari sini. Jadi kita nanti akan membuat sebuah karya musik, mengekspresikan musik berdasarkan pengamatan. Nah, di sini pertama, jangan langsung saya jelasin aja. Misalnya saya hari ini pusing, saya banyak pikiran, saya lagi patah hati karena ditinggalkan kekasih saya misalnya gitu ya. Lalu saya mencoba ngobrol dengan teman saya. Kamu pernah nggak sih sakit hati? Terus saya membaca beberapa buku bagaimana cara untuk menghilangkan sakit hati biar cepat move on. Saya membaca buku di sini. Lalu di sini saya mendapatkan seorang pengganti, teman wanita yang lain. Nah, dari situ saya membuat lagu tentang judulnya itu mencari bintang ya. Itu ada lagunya saya buat kayak gitu juga ada. Kayak gitu modelnya. Saya berikan contoh kayak gitu. Misalnya saya punya kenangan dengan mantan-mantan saya membuat, intinya dengan pengalaman tersebut kamu bisa membuat sebuah karya. Tapi di sini karena saya lihat kamu membuat karyanya tidak yakin, saya nggak yakin semua bisa membuat karyanya sendiri. Saya akan memberi 2 option, yang bisa membuat karya sendiri saya beri nilai lebih. Kalau nggak bisa membuat karya sendiri, kamu bisa mencari sebuah lagu, mau barat mau Indonesia, yang sesuai dengan yang kamu amati. Peristiwa apa itu? Misalnya lagu apa ya? Saya nggak tahu apa ya. Lagu luar itu apa ya? Lagu Indonesia aja ya. Yang kamu pura-pura lupa misalnya, kamu sudah diabaikan oleh seorang temanmu misalnya. Seorang teman tapi kamu menggambarkan seorang kekasih di situ. Kamu boleh menjelaskan situ lagunya Maher pura-pura lupa, ditulis liriknya, apa hubungannya, simpulkan situ. Saya nanti memberikan formatnya. Misalnya Farel mau menunjukkan dalam bentuk perform drum dengan sesuai lagunya, nggak masalah. Yang penting di bawahnya nanti ada penjelasan singkatnya. Apa perasaan yang muncul di situ gitu. Jadi lebih ke pemaknaan sebuah pengamatanmu. Ini terhambat ya, karena dulu di kelas 9 zamannya Kesha ini saya nggak sempat ngasih materi ini. Kalau di angkatan kelas 11 saya memberikan materi cipta lagu, jadi ada beberapa anak yang bisa membuat lagu. Dan di perpisahan mereka nyanyiin lagu itu bersama-sama sekelas, senang saya. Itu tugasmu akhir teman-teman ya. Dan karena saya baru tahu percepatan itu ada PAS juga ya, luar biasa, nggak tahu saya. Ada yang tanyakan dulu untuk materi yang ini? Tugas akhir ini. Formatnya akan saya buatkan kalau nggak nanti siang lagi. Nanti sore saya upload di GC sekalian. Bersamaan dengan ini. Yang saya record ya, ini kan saya record nih. Ada yang tanyakan dulu nggak tentang tugas akhir ini? Pak, batasnya kapan, Pak? Namanya tugas akhir berarti kalau saya lihat di sini ya, rapotan itu tanggal 26, sekitar tanggal 24. Ya, enggak nyampe seminggu kan? Rasakan kamu. Enggak, Ding. Ini kan tugas akhir sampai semester depan ya. Masih lama. Sebulan. Kan pengamatan, coy. Pengamatan enggak butuh sehari 2 hari. Kecuali kamu melakukan sebuah peristiwa yang kamu alami, menceritakan dulu secara singkat, lalu kamu menuangkan dalam sebuah karya, itu mungkin cepat. Sehari sudah jadi, karena sudah punya pengalamannya. Tapi kalau mau yang up to date, yang baru-baru kamu rasakan, terus kamu menuangkan dalam sebuah karya, waktunya cukup lama. Kalau yang pure membuat karya sendiri, menurut saya itu lamanya itu
mencari peristiwanya. Kalau menuangkan dalam karyanya cukup cepat sih kalau pengalaman saya. Itu seperti yang tadi saya sampaikan tentang lagu ciptaan liriknya dari teman saya waktu itu ya, saya ceritakan sedikit. Saya lagi main gitu, teman saya WA saya, belum WA zaman dulu, belum ada WA ya. Sehingga saya waktu itu masih SMS. Ya SMS saya, oh, aku baru putus nih sama ini. Terus dia nulis lirik, saya ingat sekali nulis lirik di kertas gitu, dikirim, dikasih ke saya, tolong dibuatin aransemennya, lalu saya buatin aransemennya. Ini sayangnya saya bukanya nggak di laptop saya. Nanti saya putarkan kalau saya bawa hard disk ya. Jadi saya membuat aransemen musiknya, teman saya membuat liriknya. Cukup bagus itu, singkat sekali membuatnya. Nanti saya bagikan sambil saya buka hard disk ya. Itu contohnya. Jadi kalau dikatakan batas waktunya saya beri waktu sebulan. Ada yang merasa kekurangan sebulan? Kalau untuk PTS ini yang penting kamu sudah ngumpulin videonya ya. Dan tugas-tugas saya yang sudah saya berikan sudah masuk. Bagi teman-teman yang belum masuk sama sekali tugas-tugasnya ya kamu mau ngejar sebelum tanggal 24. Ya, sebelum tanggal 24. Walaupun nanti saya sampaikan siapa aja anaknya sebelum tanggal 24. Dan ingat, tugasmu sekarang seandainya kamu nggak ngumpulin video itu saya akan menagih sampai kelas 12, coy. Itu pesannya. Pak Agung. Hei. Saya videonya udah ada, Pak, tapi nggak bisa dikirim, Pak. Gimana tuh? Kok nggak bisa? Nggak tahu. Ukuran filenya kegedean katanya. Masukin Google Drive dulu. Betul. Kamu masukin Google Drive, kamu linknya aja kirim ke GC. Nggak apa-apa gitu juga. Mendingan saya yang share screenin aja, Pak, kalau mau. Tapi kamu tuh harus ngirim ke GC. Bukti. Harus ya? Ya udah deh. Juga. Oke. Itu coy. Sebentar ya. Tepuk tangan dong buat saya dong. Waktu muda. Buat saya tuh waktu muda. Kocak sekali. Itu saya ingat pas saya latihan bareng Farel. Saya sudah nggak nyampe nada segitu Farel. Kayak kemarin itu saya sudah. Kocak sekali. Itu ya mic-nya nempel ke mulut. Zaman dulu itu saya masih studio masih 15.000 tuh mahal banget ya. Itu bagus banget 15.000. Sekarang di Karawang berapa? 75 ya? 60 75 ya. Luar biasa kan. Dari range harganya itu sudah ketahuan saya orang tahun berapa ya. Itu salah satu contoh karya yang saya buat bersama teman-teman saya. Jadi teman-teman dari sekarang biasakanlah mendokumentasikan apapun yang kamu buat. Itu seperti kata Eri Sukamti, kamu harus membuat sebuah sejarah. Sejarah itu harus disimpan. Salah satunya menggunakan media YouTube bisa, menggunakan Instagrammu atau media sosial yang lain, misalnya menggunakan blogmu kalau punya. Karena itu nanti suatu saat kamu kangen gitu, tinggal play lagi. Saya nggak pernah peduli kalaupun di salah satu video itu ada pokoknya kamu suatu saat nanti kalau sudah di suatu tempat pekerjaan pastikan kamu bisa meninggalkan sebuah kenang-kenangan yang manis. Saya merasa di Selamat Lihat ini saya sudah bikin lagu, saya sudah puas. Jadi kalau saya suatu saat pergi itu saya nggak akan merasa sedih. Sudah bikin karya kok buat sekolah saya. Gitu. Itu ya tugas kalian nantinya, silakan dipikirkan formatnya segera mungkin. Saya usahakan sore nanti saya sudah kirim ya. Biar kamu bisa lihat formatnya seperti apa. Saya mau membiasakan bikin laporan yang rapi ya.